Istri baru mantan menghinaku bubalusuh. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel kisah cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Rina sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia tumbuh di keluarga yang pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibunya seorang penjual sayur di pasar. Sejak kecil, Rina sudah terbiasa bangun pagi-pagi buta membantu ibunya mengurus dagangan sebelum berangkat sekolah. Sepulang sekolah, ia sering membantu ayahnya mencampur semen atau sekadar mengambilkan air saat bekerja. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Rina selalu berusaha keras. Ia tak pernah malu bekerja apa saja demi bisa membantu keluarganya. Setelah lulus SMA, ia langsung mencari pekerjaan. Tidak ada kesempatan untuk kuliah, karena kondisi ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan. Akhirnya, ia diterima bekerja di sebuah pabrik tekstil dengan gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di pabrik, Rina dikenal sebagai pekerja keras. Ia tidak pernah mengeluh meskipun harus berdiri selama berjam-jam. Tangannya yang kasar karena sering terkena bahan kimia, dan tubuhnya yang lelah karena sering lembur demi tambahan penghasilan. Ia menerima semua itu dengan ikhlas, berpikir bahwa selama ia berusaha, hidupnya pasti akan membaik. Suatu hari, di tengah kesibukannya bekerja, Rina bertemu dengan Doni. Doni adalah salah satu karyawan di bagian administrasi pabrik. Tidak seperti Rina yang pekerja keras, Doni justru terkenal sebagai pria yang suka bersantai. Ia sering datang terlambat, banyak mengeluh, dan seringkali pekerjaannya harus dibantu oleh orang lain. Namun, wajahnya yang tampan dan sikapnya yang ramah membuat banyak wanita di pabrik tertarik padanya. Awalnya, Rina tidak terlalu memperhatikan Doni. Baginya, pekerjaannya jauh lebih penting daripada mengurusi urusan percintaan. Namun, Doni justru sering menghampiri Rina, mengajaknya mengobrol saat istirahat, bahkan terkadang mengantarnya pulang. Rina yang awalnya cuek mulai merasa nyaman dengan kehadiran Doni. Doni pandai mengambil hati. Ia tahu bagaimana membuat seorang wanita merasa dihargai dan dicintai. Rina yang tidak pernah mendapatkan perhatian lebih dari seorang pria pun mulai jatuh hati. Doni sering mengiriminya pesan manis, membawakannya makanan, dan sesekali mengajaknya jalan-jalan. Bagi Rina, ini adalah sesuatu yang baru dan menyenangkan. Setelah beberapa bulan berpacaran, Doni mulai membicarakan pernikahan. Ia mengatakan bahwa ia ingin hidup bersama Rina dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Rina yang sudah terlanjur cinta pun menerima lamaran itu dengan penuh harapan. Ia berpikir bahwa inilah kebahagiaan yang selama ini ia cari. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah yang dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Rina begitu bahagia, yakin bahwa kehidupannya setelah menikah akan lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah menikah, sifat Doni mulai berubah. Ia tidak lagi semanis dulu. Jika sebelumnya ia rajin mengantarkan Rina pulang, kini ia mulai sering pulang larut malam. Jika sebelumnya ia sering mengajak Rina mengobrol, kini ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Rina mencoba memahami, berpikir bahwa ini hanya karena Doni lelah bekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Doni semakin buruk. Ia mulai sering mengeluh tentang kondisi ekonomi mereka. Ia merasa gajinya di pabrik terlalu kecil dan pekerjaan terlalu berat. Rina yang bekerja lebih keras justru tidak pernah mengeluh. Tetapi Doni malah mulai menyalahkannya atas kehidupan mereka yang pas-pasan. Aku ini laki-laki, seharusnya aku bisa hidup lebih baik. Tapi lihat kita sekarang, hidup masih di rumah kontrakan sempit. Makan seadanya. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Keluh Doni suatu malam.
Rina yang mendengar itu hanya diam. Ia tahu hidup mereka memang sulit, tetapi ia tidak pernah menganggapnya sebagai sebuah beban. Rina tetap bekerja keras, tetapi Doni semakin malas. Ia sering absen dari kerjaan, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan mulai meminjam uang ke sana-sini. Rina mencoba berbicara baik-baik, meminta Doni untuk berubah, tetapi Doni justru marah. "Kalau kamu suka hidup miskin, itu urusanmu. Aku tidak mau seperti ini terus," teriak Doni. Puncaknya adalah saat Doni mulai berselingkuh. Rina mengetahui hal itu ketika ia menemukan pesan mesra di ponsel Doni. Hatinya hancur, tetapi ia masih mencoba mempertahankan rumah tangganya. Ia berbicara baik-baik, meminta Doni untuk berubah. Namun, Doni malah semakin menjadi. Ia mulai terang-terangan bertemu dengan selingkuhannya, bahkan mulai jarang pulang ke rumah. Selingkuhan Doni, Maya, adalah seorang wanita yang penuh gengsi. Ia berasal dari keluarga berada dan bekerja di sebuah perusahaan besar. Maya menganggap Rina sebagai wanita rendahan, tidak pantas bersanding dengan Doni. Doni berhak mendapatkan yang lebih baik. "Kamu cuma perempuan miskin yang tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk suamimu," ucap Maya dengan tatapan merendahkan saat Rina mencoba berbicara dengannya. Rina tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa memaksa Doni untuk tetap bersamanya jika hatinya sudah berpaling. Akhirnya, Doni menggugat cerai Rina. Perceraian itu menghancurkan Rina. Ia merasa kehilangan segalanya. Ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk Doni, tetapi pada akhirnya ia dibuang begitu saja. Rina menangis berhari-hari, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia sadar bahwa meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Ia mulai bangkit, kembali bekerja, dan mulai mencari cara agar hidupnya lebih baik. Saat itulah ia mulai tertarik dengan dunia bisnis. Ia belajar dari nol, mencari informasi di internet, dan mengikuti seminar-seminar kecil yang bisa ia jangkau. Dengan uang tabungannya yang sedikit, ia mencoba bisnis kecil-kecilan. Awalnya, banyak kegagalan yang ia alami, tetapi ia tidak menyerah. Perlahan, usahanya mulai berkembang. Ia mulai membeli 1 kontrakan, lalu 2, hingga akhirnya memiliki 50 kontrakan yang tersebar di berbagai tempat. Kini, ia tidak lagi wanita yang dulu dianggap remeh oleh Doni dan Maya. Ia sudah menjadi seseorang yang mandiri dan sukses. Namun, ia tidak pernah menunjukkan kesuksesannya secara berlebihan. Ia tetap hidup sederhana, tidak suka pamer harta, dan tetap rendah hati. Suatu hari, takdir mempertemukannya kembali dengan Doni dan Maya. Tanpa mereka sadari, kontrakan yang mereka tempati adalah milik Rina. Mereka mengira Rina masih menjadi buruh miskin yang hidup susah. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang pernah mereka hina kini jauh lebih sukses daripada mereka. Baik, saya akan melanjutkan cerita dengan lebih dari 5.000 kata sesuai permintaanmu. Tetap menjaga alur yang stabil dan logis, serta membuatnya semakin menarik. Berikut kelanjutannya. Sejak awal pernikahan, Rina tetap bekerja sebagai buruh pabrik. Ia tidak keberatan harus bangun pagi, menempuh perjalanan jauh, dan menghabiskan waktunya di tempat kerja. Baginya, ini adalah bagian dari perjuangan. Namun, berbeda dengan Rina, Doni justru semakin menunjukkan sifat aslinya. Dulu, saat masih pacaran, Doni memang tidak terlihat sebagai pria yang rajin. Tapi Rina tidak pernah menyangka bahwa setelah menikah, Doni akan berubah menjadi pemalas yang bahkan enggan mencari pekerjaan tambahan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Setiap pagi, Rina harus berangkat kerja sendiri, sementara Doni masih tidur di kamar. Saat pulang, Rina mendapati Doni masih dalam keadaan yang sama, bermalas-malasan di rumah, bermain ponsel, atau nongkrong dengan teman-temannya. Jika Rina mencoba menegur, Doni malah marah. "Capek banget kerja di pabrik? Ya udah, berhenti aja. Kalau cuma jadi buruh kayak gitu, nggak usah sok repot,"
ejek Doni dengan nada meremehkan. Rina hanya diam, menahan perasaan sakit di dadanya. Ia tahu jika ia tidak bekerja, maka kebutuhan rumah tangga mereka tidak akan tercukupi. Gaji Doni di bagian administrasi pabrik tidak cukup besar. Dan dengan sikap malasnya itu, ia sering mendapat peringatan dari atasannya. Namun, kesabaran Rina semakin diuji ketika mertuanya, terutama ibu Doni, mulai ikut campur dan sering meremehkannya. Kamu itu perempuan, mestinya di rumah ngurus suami. Bukan kerja kayak buruh. Memangnya Doni nggak bisa nafkain kamu? Sindir ibu Doni suatu hari saat Rina berkunjung ke rumah mereka. Maaf, Bu. Saya cuma ingin bantu ekonomi keluarga, jawab Rina pelan. Bantu ekonomi keluarga atau justru bikin malu keluarga? Perempuan kerja di pabrik itu kayak babu. Kalau Doni dapat istri yang lebih pantas, pasti hidupnya nggak kayak gini. Lanjut ibu mertuanya dengan tatapan penuh hinaan. Rina merasakan hatinya perih. Namun, ia tetap menahan diri. Ia tahu bahwa berdebat tidak akan mengubah apapun. Tapi ternyata, kata-kata ibunya itu justru membuat Doni semakin terpengaruh. Sejak saat itu, Doni mulai sering membandingkan Rina dengan istri-istri teman-temannya yang dianggapnya lebih baik. Kamu lihat tuh, istrinya Anton. Cantik, elegan, gak kayak kamu yang tiap hari bau keringat, katanya suatu malam. Rina yang saat itu baru pulang kerja hanya bisa menunduk. Ia memang tidak pernah berdandan berlebihan. Setelah seharian bekerja, tubuhnya pasti berkeringat. Dan itu membuat Doni semakin membencinya. Doni semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya. Ia mulai malas pulang ke rumah, lebih sering nongkrong dengan teman-temannya, bahkan beberapa kali ia pulang dalam keadaan mabuk. Suatu hari, ketika Rina sedang memasak di dapur, Doni pulang dengan wajah kesal. Kenapa lagi, Mas? Tanya Rina hati-hati. Doni melempar tas kerjanya ke sofa. Aku capek hidup begini terus. Maksudnya? Kamu. Aku malu punya istri kayak kamu. Doni menunjuk ke arah Rina dengan tatapan penuh kebencian. Aku harus dengerin orang-orang ngomong kalau istriku cuma buruh pabrik. Aku nggak bisa terima itu. Rina terdiam. Dadanya terasa sesak. Aku ini laki-laki. Harusnya aku punya istri yang bisa bikin aku bangga. Bukan perempuan miskin yang kerja banting tulang tapi nggak ada hasilnya. Rina menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Sejak saat itu, sikap Doni semakin parah. Ia mulai terang-terangan mengabaikan Rina. Jika sebelumnya ia masih mau makan bersama, kini ia lebih memilih makan di luar. Jika sebelumnya ia masih mau mengobrol, kini ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Dan puncaknya, Doni mulai selingkuh. Rina mulai menyadari ada yang berbeda dari Doni. Ia sering membawa pulang aroma parfum wanita, sering keluar dengan alasan lembur, dan selalu panik saat Rina mendekati ponselnya. Suatu hari, ketika Doni sedang mandi, ponselnya berbunyi. Tanpa sengaja, Rina melihat nama yang muncul di layar, Maya. Jantungnya berdetak cepat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan dari wanita itu. Mas, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Jangan lupa aku ya. Rina merasa dadanya seperti dihantam batu. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin bertanya langsung pada Doni, tapi ia tahu itu tidak akan ada gunanya. Saat Doni keluar dari kamar mandi, Rina hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Doni tidak peduli. Keesokan harinya, Rina mencoba mencari tahu siapa Maya. Dari beberapa informasi yang ia dapat, Maya adalah seorang wanita yang bekerja di perusahaan besar. Ia berasal dari keluarga kaya, sering tampil mewah, dan jelas lebih berkelas dibandingkan dirinya yang hanya seorang buruh. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Rina. Doni semakin terang-terangan dengan hubungannya.
Ia tidak lagi peduli apakah Rina mengetahuinya atau tidak. Aku udah muak hidup sama kamu. Aku mau cerai, kata Doni suatu malam, tanpa basa-basi. Rina merasa dunianya runtuh. Tapi kenapa, Mas? Aku selalu berusaha jadi istri yang baik, ucapnya dengan suara bergetar. Aku nggak butuh istri yang kerja di pabrik. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga. Rina akhirnya menyerah. Jika Doni tidak lagi menginginkannya, apalagi yang bisa ia lakukan? Perceraian mereka berjalan cepat. Doni bahkan tidak berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Setelah resmi berpisah, Doni langsung menikah dengan Maya. Sementara itu, Rina harus memulai semuanya dari nol. Tapi Rina bukan wanita lemah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai menabung, belajar bisnis, dan perlahan-lahan mengembangkan usahanya. Dari hanya satu kontrakan kecil, ia berhasil membeli beberapa unit lagi. Bisnisnya berkembang, dan dalam waktu beberapa tahun, ia telah menjadi pemilik dari 50 kontrakan di berbagai daerah. Namun, ia tidak pernah pamer. Ia tetap hidup sederhana, tidak suka berfoya-foya, dan memilih untuk tetap rendah hati. Dan takdir membawanya kembali bertemu dengan Doni dan Maya. Tanpa mereka sadari, kontrakan yang mereka tempati adalah milik Rina. Mereka masih mengira Rina adalah wanita miskin yang tidak memiliki apa-apa. Ketika suatu hari Maya melihat Rina lewat di depan kontrakan, ia langsung mengejek. "Hei, buruh pabrik, masih hidup susah, ya?" katanya dengan nada merendahkan. Doni tertawa, menatap Rina dari atas ke bawah. "Kasihan banget, masih pakai baju lusuh. Aku sih udah hidup enak sekarang." Rina hanya tersenyum. Ia tahu, sebentar lagi mereka akan menerima kejutan yang tidak pernah mereka duga. Doni mulai sering pulang larut malam. Alasan lembur menjadi kalimat yang paling sering ia ucapkan setiap kali Rina bertanya. Namun, Rina tidak bodoh. Ia bisa mencium ada yang berubah dalam sikap Doni. Awalnya, Doni hanya sering melamun, sibuk dengan ponselnya, dan enggan berbicara banyak dengan Rina. Namun, lama-kelamaan, Doni mulai menunjukkan tanda-tanda lebih mencolok. Ia lebih sering wangi saat pulang, padahal biasanya ia tidak terlalu peduli dengan parfum. Ia juga mulai memilih-milih pakaian, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Suatu malam, saat Rina baru saja pulang dari pabrik, ia mendapati Doni berdandan rapi. Parfum yang digunakannya sangat menyengat. "Mau kemana, Mas?" tanya Rina dengan hati-hati. Doni menoleh sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke cermin sambil merapikan kerah bajunya. "Ada urusan." "Urusan apa?" "Udah, nggak usah banyak tanya." Suara Doni meninggi. Rina terdiam. Hatinya mulai dipenuhi prasangka, tapi ia tidak ingin berpikir negatif tanpa bukti. Namun, malam itu, rasa curiganya semakin kuat ketika ia menemukan sehelai rambut panjang di dalam mobil Doni. Itu bukan rambutnya. Beberapa hari kemudian, Rina menemukan bukti lain. Ponsel Doni tergeletak di atas meja, tidak terkunci. Tangan Rina gemetar saat melihat sebuah chat yang masuk. Nama yang muncul di layar membuatnya terhenyak. "Maya." "Mas, makasih ya untuk malam ini. Aku senang banget. Kapan kita bisa ketemu lagi?" Dada Rina terasa sesak. Tangannya mengepal erat. Ia menatap Doni yang sedang duduk di ruang tamu, asyik menonton televisi seolah tidak terjadi apa-apa. Ia ingin marah. Ia ingin bertanya langsung. Namun, di sisi lain, ia takut. Takut mendengar jawaban yang sudah bisa ia tebak. Hari-hari berikutnya, Doni semakin sering menghilang. Ia pulang larut malam, terkadang tidak pulang sama sekali. Saat Rina mencoba berbicara, Doni hanya menanggapi dengan kasar. "Aku sibuk."
Sibuk sama siapa, Mas? Doni menoleh dengan wajah penuh kebencian. Sibuk cari kebahagiaan. Aku muak hidup sama kamu. Perasaan Rina seketika hancur. Selama ini, ia bertahan meskipun sering dihina. Ia tetap bekerja keras demi rumah tangga mereka. Tapi sekarang, Doni bahkan sudah tidak peduli lagi. Kemudian, tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Doni berkata dengan lantang, "Aku mau cerai." Jantung Rina seakan berhenti berdetak. "Apa?" Suaranya hampir tidak keluar. "Aku udah nggak tahan hidup sama kamu. Aku mau cerai. Aku mau hidup dengan Maya." Rina merasakan tubuhnya melemas. Air matanya mengalir. Tapi Doni tidak peduli. "Jadi selama ini kamu selingkuh?" Doni tertawa kecil. "Baru sadar?" "Ya, aku selingkuh." "Kenapa?" "Aku nggak butuh istri buruh yang cuma bisa bikin malu." Kalimat itu menusuk hati Rina lebih dalam dari yang ia bayangkan. Istri buruh yang bikin malu. Jadi, begitulah cara Doni melihatnya selama ini? Setelah semua yang ia lakukan? Setelah semua perjuangan yang ia korbankan untuk rumah tangga ini? "Besok kita urus perceraian," kata Doni datar, seolah-olah yang ia bicarakan hanyalah hal sepele. Rina tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya sudah terlalu remuk. Keesokan harinya, Doni benar-benar pergi. Ia meninggalkan Rina begitu saja, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rina merasa dunianya runtuh. Ia pulang ke rumah yang terasa lebih sepi dari biasanya. Dulu, rumah ini tempat di mana ia menaruh harapan dan impiannya bersama Doni. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah kenangan yang menyakitkan. Ia menangis semalaman, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah begitu cepat. Ia kehilangan suaminya, kehilangan rumah tangga yang ia perjuangkan dengan susah payah. Namun, di tengah kesedihannya, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan selamanya terpuruk. Jika Doni bisa meninggalkannya dengan mudah, maka ia akan membuktikan bahwa ia juga bisa bangkit tanpa pria itu. Dan dari sanalah perjalanan Rina menuju kesuksesan dimulai. Malam-malam setelah perceraian itu adalah malam-malam yang paling panjang bagi Rina. Hatinya seperti dicabik-cabik, luka yang Doni tinggalkan terlalu dalam. Tapi, di tengah kesedihan yang menghimpit, ada satu hal yang mulai ia sadari. Doni bukan akhir dari segalanya. Jika selama ini ia bisa bertahan hidup dengan kerja kerasnya sendiri, maka ia pasti bisa bangkit tanpa pria itu. Dengan air mata yang mengering, Rina bangkit dari tempat tidurnya. Kakinya terasa lemas, tapi tekadnya sudah bulat. Dia harus maju. Hari-hari berikutnya, Rina mulai berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Setelah bercerai, ia tidak lagi punya tempat tinggal yang layak. Rumah yang dulu ia tempati bersama Doni bukan miliknya. Ia harus pergi dan mencari tempat lain. Dengan tabungan yang tersisa, ia menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak luas, tapi cukup untuknya memulai hidup baru. Ia kembali bekerja di pabrik, meskipun hati kecilnya terus berkata bahwa ia harus mencari jalan lain. Dia tidak ingin selamanya menjadi buruh. Namun, untuk saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar kontrakan, berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari kondisi ini? Ia lelah hidup pas-pasan. Ia ingin sukses, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kantin pabrik, ia mendengar obrolan beberapa rekan kerja tentang investasi dan bisnis properti. "Kontrakan sekarang laris banget. Loh, aku aja udah nyewa 2 tahun di tempat yang sama. Harganya naik terus." "Pemilik kontrakan tempatku tuh enak banget. Nggak kerja keras kayak kita. Tapi tiap bulan duitnya ngalir terus dari penyewa." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rina. Bisnis kontrakan. Sebuah ide mulai tumbuh dalam pikirannya.
Namun, bagaimana caranya? Ia tidak punya modal besar. Saat ia masih bimbang, takdir membawanya bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya. Suatu hari, setelah pulang kerja, Rina mampir ke warung kopi dekat kontrakannya. Tempat itu kecil, tapi suasananya nyaman. Ia duduk di sudut, menikmati segelas teh hangat sambil memikirkan langkah berikutnya. Tiba-tiba, seorang pria tua duduk di meja sebelahnya. Pakaiannya sederhana, wajahnya bersahaja, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang tajam. Pria itu menatapnya sekilas sebelum tersenyum. Kelihatannya kamu lagi mikirin sesuatu yang berat. Rina menoleh, terkejut. Iya, Pak. Lagi mikirin masa depan. Pria itu tertawa kecil. Kamu masih muda. Masa depan masih panjang. Yang penting jangan takut mencoba. Obrolan itu mengalir begitu saja. Rina bercerita sedikit tentang hidupnya, tentang perceraiannya, tentang keinginannya untuk sukses tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pria itu mengangguk-angguk, lalu berkata, "Kalau kamu ingin sukses, jangan hanya bergantung pada kerja keras. Kamu harus cerdas. Kamu tahu, orang paling kaya itu bukan mereka yang bekerja paling keras, tapi mereka yang tahu cara memanfaatkan peluang." Rina terdiam. Kamu tertarik sama bisnis properti, kan? Mata Rina membulat. Bapak tahu. Pria itu tersenyum. Dari cara kamu mendengar obrolan tadi di kantin, aku bisa menebak. Saat itulah Rina tahu bahwa pria di hadapannya bukan orang biasa. Namanya Pak Herman, seorang pengusaha properti yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Ia tidak punya penampilan seperti orang kaya raya, tapi pengalaman dan wawasannya luar biasa luas. Selama berhari-hari setelah pertemuan itu, Pak Herman mulai memberikan wawasan kepada Rina tentang dunia properti. Bisnis properti itu bukan cuma soal punya modal besar, katanya suatu hari. Yang paling penting adalah tahu caranya melihat peluang. Rina menyimak dengan saksama. Misalnya, kamu bisa mulai dari menyewakan kamar kecil. Atau kalau kamu punya sedikit tabungan, cari tanah murah di pinggiran kota. Harga properti selalu naik. Kalau kamu pintar mengelola, dalam beberapa tahun saja, nilainya bisa berlipat-lipat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina merasa bahwa ia punya arah. Dengan bimbingan Pak Herman, Rina mulai bergerak. Ia tidak langsung membeli properti besar, tapi ia mulai dari yang kecil, kamar kos dan kontrakan sederhana di area dekat pabrik. Ia mengumpulkan semua uang tabungannya, bahkan menjual perhiasan yang ia miliki. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengambil pekerjaan sampingan agar bisa menambah modal. Tahun pertama, ia berhasil memiliki 1 unit kontrakan. Itu hanya bangunan kecil dengan 3 kamar, tapi itu adalah awal dari mimpinya. Tahun kedua, uang dari penyewa mulai mengalir, dan ia menggunakan hasilnya untuk membeli unit baru. Tahun ketiga, ia mulai dikenal di kalangan para pekerja yang mencari tempat tinggal. Ia memberikan harga yang bersaing, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang baik. Bisnisnya terus berkembang. 5 tahun setelah perceraiannya dengan Doni, Rina bukan lagi seorang buruh pabrik. Ia adalah pemilik 50 unit kontrakan di berbagai wilayah. Ia tidak pernah melupakan malam-malam penuh tangisan itu. Ia tidak pernah melupakan hinaan Doni. Namun, sekarang ia berdiri sebagai wanita yang jauh lebih kuat. Hingga suatu hari, takdir membawanya kembali bertemu dengan Doni, dan pria itu tidak tahu bahwa Rina adalah pemilik dari tempat yang ia tinggali. Dan dari sinilah permainan sesungguhnya dimulai. Bagaimana pertemuan mereka? Bagaimana Doni dan Maya mencoba merendahkan Rina, tanpa tahu bahwa mereka hidup di bawah atap yang dimiliki oleh wanita yang dulu mereka hina? Aku akan lanjutkan dengan bagian yang lebih menegangkan dan emosional. Rina tidak pernah melupakan bagaimana rasanya hidup susah. Setiap kali ia melangkah ke area kontrakan yang kini menjadi miliknya, ia selalu teringat bagaimana dulu ia hanya seorang buruh pabrik yang harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Kini, keadaan sudah berbeda. Ia bukan hanya sekadar penyewa, tetapi pemilik tempat-tempat itu. Namun, meskipun usahanya semakin berkembang,
ia tetap memilih hidup sederhana. Pakaiannya tetap sederhana, tidak bermerek mahal. Penampilannya tetap seperti dulu, tanpa perhiasan mewah atau tas berharga jutaan. Ia tidak ingin berubah menjadi seperti orang-orang yang dulu meremehkannya. Banyak orang tidak menyangka bahwa Rina kini adalah pemilik 50 kontrakan yang tersebar di berbagai lokasi. Para penyewa mengenalnya hanya sebagai Bu Rina, pemilik kontrakan yang baik hati, yang tidak segan membantu mereka yang sedang kesulitan. Jika ada penyewa yang belum bisa membayar tepat waktu karena masalah mendesak, ia memberi kelonggaran. Jika ada masalah di kontrakan, ia turun tangan sendiri, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia tidak seperti pemilik kontrakan lain yang hanya peduli dengan uang. Ia mengenal banyak dari penyewanya, tahu siapa yang bekerja di mana, siapa yang memiliki keluarga, siapa yang sedang berjuang dari nol. Itu karena ia sendiri pernah berada di posisi mereka. Bu Rina, terima kasih ya, sudah memberi waktu tambahan untuk bayar bulan ini, kata salah satu penyewa suatu hari. Saya lagi kesulitan, anak saya sakit. Rina hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Yang penting anaknya dulu sembuh. Berita tentang kebaikan hatinya menyebar, dan semakin banyak orang yang ingin menyewa di tempatnya. Mereka merasa lebih nyaman karena tahu pemiliknya bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga peduli dengan kesejahteraan penyewanya. Namun, keberhasilan ini bukan datang tanpa tantangan. Dalam perjalanan membangun usahanya, Rina harus menghadapi berbagai rintangan. Ada kalanya penyewa nakal menunggak berbulan-bulan tanpa niat membayar. Ada juga pesaing yang mencoba menjatuhkannya, menghasut orang-orang agar tidak menyewa di tempatnya. Namun, Rina tidak pernah gentar. Ia tahu bahwa bisnis apapun pasti memiliki tantangan. Yang penting, ia harus tetap teguh dan terus maju. Di tengah kesibukannya, ia masih menyempatkan diri untuk belajar. Ia membaca banyak buku tentang bisnis, mengikuti seminar properti, dan terus memperluas wawasannya. Ia ingin usahanya terus berkembang, tidak hanya berhenti di 50 kontrakan, tetapi lebih dari itu. Sampai suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seseorang yang tak pernah ia sangka-sangka kembali ke dalam hidupnya. Doni dan istrinya, Maya. Tanpa mereka sadari, mereka kini menjadi penyewa di salah satu kontrakan miliknya. Namun, mereka tidak mengenali Rina. Mereka hanya melihatnya sebagai wanita sederhana, yang menurut mereka hanyalah seorang buruh atau petugas kebersihan di area itu. Doni, pria yang dulu mencampakannya karena merasa Rina tak berharga. Maya, wanita yang dulu menghina dan merendahkannya. Kini, mereka berdiri di hadapannya, tanpa mengetahui siapa sebenarnya wanita yang mereka hadapi. Rina hanya tersenyum dalam hati. Kini, permainan sesungguhnya akan dimulai. Kontrakan itu jauh dari kata mewah. Dindingnya terbuat dari bata yang dicat seadanya, dengan lantai keramik putih yang mulai menguning karena usia. Kipas angin tua berputar lambat di langit-langit, seolah malas mengusir udara panas yang memenuhi ruangan. Doni menatap sekeliling dengan wajah muram. Cuma ini yang kita mampu, Maya, katanya, melempar tas ke lantai dengan kasar. Kalau kamu masih ngeluh, kita bisa tinggal di jalan. Maya mendengus kesal, matanya melirik ke sekeliling kontrakan sempit yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Gimana aku nggak ngeluh, Don? Aku nggak pernah kebayang harus tinggal di tempat kayak gini. Dulu, Maya selalu hidup dengan penuh gengsi. Saat pertama kali menjadi istri Doni, hidup mereka masih lumayan. Doni saat itu masih punya pekerjaan, dan Maya masih bisa menikmati sedikit kemewahan. Tapi setelah Doni kehilangan pekerjaan karena sikapnya yang malas dan terlalu banyak gaya, mereka mulai jatuh miskin. Satu persatu barang-barang berharga yang mereka miliki harus dijual untuk bertahan hidup. Mulai dari perhiasan Maya, motor Doni, hingga akhirnya mereka kehilangan apartemen kontrakan mereka yang lebih bagus. Sekarang, mereka hanya bisa menyewa kontrakan murah ini. Tanpa mereka sadari, mereka justru tinggal di properti milik Rina. Rina yang mereka anggap sudah tenggelam dalam kemiskinan. Siang itu, ketika Rina datang ke kontrakan untuk mengecek keadaan dan berbicara dengan beberapa penyewa, ia melihat sosok yang sudah lama tidak ia temui. Doni dan istrinya, Maya. Dada Rina berdebar, tapi bukan karena takut atau sedih. Tidak.
Ia justru merasa geli melihat keadaan mantan suaminya kini. Doni yang dulu meremehkannya, sekarang justru hidup di bawah standar yang ia impikan. Maya yang dulu menertawakannya, kini harus hidup di kontrakan sempit yang ia benci. Tapi mereka berdua tidak menyadari kehadirannya. Saat Rina mendekat, Doni justru meliriknya dengan tatapan meremehkan. Maya bahkan tertawa kecil sambil berbisik di telinga suaminya. Lihat deh, Don. Itu Rina, kan? Bisik Maya, menyenggol lengan Doni. Masih hidup susah, rupanya. Doni melirik Rina dari atas ke bawah. Ia melihat wanita itu dengan kaos sederhana dan celana kain longgar. Rambutnya diikat seadanya tanpa perhiasan mencolok. Masih jadi buruh babu. Pasti, gumam Doni dengan tawa sinis. Rina mendengar semuanya. Tapi ia tidak marah. Tidak juga sakit hati. Justru ada kepuasan tersendiri melihat bagaimana Doni dan Maya masih terjebak dalam pola pikir yang sama, menilai seseorang hanya dari penampilan. Mereka tidak tahu siapa dirinya sekarang. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka hina ini justru pemilik dari 50 kontrakan, termasuk tempat yang kini mereka tinggali. Namun, Rina memilih diam. Ia tidak ingin terburu-buru mengungkapkan semuanya. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Doni dan Maya akan menunjukkan kesombongan mereka. Lalu, ia akan membuat mereka menyesal. Maya bersedekap, melirik Rina dengan tatapan merendahkan. Matanya menyapu dari ujung kepala sampai kaki, seakan menilai harga dari setiap barang yang dikenakan Rina. Kaos longgar yang terlihat biasa saja, celana kain yang jelas bukan dari merek terkenal, serta sandal sederhana yang jauh dari kesan mahal. Hah? Jadi kamu masih hidup kayak gini, Rin? Ujar Maya sambil tertawa kecil. Aku kira kamu udah gak ada kabar karena malu dengan hidupmu sendiri. Doni, yang berdiri di sampingnya, ikut tertawa. Ia melipat tangannya di dada, menatap Rina dengan ejekan tersirat di wajahnya. Pantes aja, sih. Dari dulu kamu memang gak punya ambisi, Rina. Cuma bisa kerja buruh, hidup pas-pasan, gak ada perubahan. Rina tetap diam. Ia hanya menatap keduanya dengan senyum tipis, seakan menikmati setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Maya melangkah mendekat, melipat tangannya di dada dengan gaya congkak. Aku sih gak heran, ya. Dulu kamu kan memang miskin, Rin. Lihat diri kamu sekarang, masih pakai baju murah kayak gitu. Kerja apa sekarang? Masih jadi buruh pabrik. Rina tidak langsung menjawab. Ia menatap Maya sejenak, lalu tersenyum kecil. Kenapa? Kamu penasaran? Maya mendengus. Bukan penasaran, tapi kasihan. Aku aja heran, gimana bisa dulu Doni bertahan sama kamu? Ia melirik Doni, lalu menyeringai. Untung sekarang dia sudah sama aku. Kami jauh lebih bahagia. Doni tertawa kecil. Iya, Rin. Aku bahkan gak habis pikir. Dulu kenapa aku bisa bertahan sama kamu? Kamu itu cuma beban. Rina tetap berdiri tenang, meskipun dalam hatinya ia ingin tertawa. Mereka berdua benar-benar tidak sadar bahwa wanita yang sedang mereka hina ini justru adalah pemilik kontrakan yang mereka tempati. Jadi kamu kerja apa sekarang? Tanya Maya lagi, nada suaranya penuh ejekan. Jangan bilang kamu masih kerja jadi babu di pabrik. Rina menatap Maya dengan tatapan santai. Aku kerja di bidang properti, jawabnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Maya terbahak. Properti? Hahaha. Maksudmu, jadi tukang bersih-bersih kontrakan orang? Doni ikut tertawa. Jelas. Kalau nggak jadi tukang bersih-bersih, ya paling jadi penjaga kontrakan. Makanya dia sering kesini. Mungkin dia kerja buat pemilik kontrakan ini. Rina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum sambil mengangguk kecil. Kasihan banget. Ya, ujar Maya lagi. Dulu kamu diceraikan, sekarang hidup susah sendirian. Pasti nggak ada pria yang mau sama kamu, ya? Doni menyeringai. Ya iyalah. Siapa juga yang mau sama wanita kayak dia? Udah tua, miskin, nggak ada daya tarik. Rina tetap diam, membiarkan mereka berbicara sesuka hati. Ia ingin melihat sejauh mana mereka akan merendahkannya sebelum akhirnya ia menunjukkan kebenaran yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup.
Maya duduk di lantai kontrakan yang panas dan berdebu. Kipas angin tua yang berputar di langit-langit hanya menghembuskan udara panas. Ia melambai-lambaikan tangannya di depan wajah, tampak gerah dan kesal. Doni, ini tuh nggak masuk akal. Kita bayar sewa. Tapi lihat tempat ini. Panas, sumpek, airnya kecil. Masa kita harus tinggal di tempat kayak gini? Maya merajuk, matanya melotot ke arah suaminya. Doni mengusap wajahnya yang berkeringat. Aku juga nggak betah di sini, Mei. Tapi mau gimana? Kita nggak punya pilihan lain. Semua tempat lain lebih mahal. Maya mendengus kesal, lalu berdiri dan menendang pintu dengan kesal. Harusnya kita protes. Minta pemilik kontrakan datang. Aku mau komplain. Doni menghela napas, tapi diam-diam ia setuju dengan istrinya. Mereka membayar sewa dan merasa berhak menuntut fasilitas yang lebih baik. Maya meraih ponselnya dan menghubungi nomor yang tertera di brosur kontrakan. Halo? Saya mau bicara dengan pemilik kontrakan. Suara Maya terdengar ketus. Di ujung telepon, suara seorang wanita menjawab dengan tenang. Ada yang bisa saya bantu? Ya, bisa bantu perbaiki kontrakan jelek ini, bentak Maya. Airnya kecil, udaranya panas, tempatnya sumpek. Saya nggak habis pikir pemilik kontrakan ini nggak peduli dengan penyewanya. Ada jeda sebentar sebelum suara di telepon menjawab. Baik, saya akan datang untuk melihat langsung. Maya menutup telepon dengan kasar dan menoleh ke Doni dengan seringai puas. Bagus. Aku mau lihat siapa pemilik kontrakan pelit ini. Mau tahu juga kayak apa orangnya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar. Doni dan Maya menoleh ke arah pintu dengan penuh harapan. Saat pintu terbuka, Maya langsung bersiap meluapkan amarahnya. Tapi seketika wajahnya membeku. Doni, yang tadinya duduk dengan santai, langsung menegang. Di hadapan mereka berdiri seorang wanita dengan senyum tipis di bibirnya. Rina, mantan istri yang baru saja mereka hina habis-habisan. Maya membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Matanya membesar, wajahnya seketika pucat. Doni menelan ludah. Ia bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rina menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Tenang, namun menusuk. Jadi, ada yang ingin kalian komplain? Tanyanya, nada suaranya datar, tapi cukup membuat wajah Maya memerah. Maya tercekat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Doni juga terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Mereka tidak menyangka. Wanita yang mereka hina sebagai buruh miskin, ternyata adalah pemilik dari kontrakan yang mereka tinggali. Maya mencoba menguasai dirinya meskipun wajahnya masih terlihat tegang. Ia melipat tangannya di dada, berusaha mempertahankan gengsinya yang sudah runtuh setengahnya. Hah, pantesan aja kontrakan ini murahan, katanya dengan nada ketus. Gak heran kalau yang punya juga, ya seperti ini. Tatapannya menyapu Rina dari atas ke bawah, masih berusaha mencari celah untuk merendahkannya. Doni, yang masih syok, mengerjap beberapa kali. Ia melirik ke arah Rina, lalu ke Maya, seolah mencoba memahami situasi yang baru saja terjadi. Rina tersenyum kecil, masih dengan ketenangan yang sama. Murahan, ulangnya pelan. Tapi kalian tetap menyewa di sini. Maya terdiam. Ia tak bisa membantah fakta itu. Rina melangkah masuk ke dalam ruangan tanpa diundang. Ia mengamati sekeliling kontrakan, memperhatikan tiap sudutnya, lalu kembali menatap mereka dengan tatapan santai. Kalian ingin mengeluh tentang fasilitas? Tanyanya. Kalau merasa nggak nyaman, masih banyak tempat lain. Tentu saja, dengan harga yang lebih tinggi. Maya mengepalkan tangannya. Ya, karena tempat ini memang nggak layak. Kontrakan jelek begini, air kecil, panas, mana ada orang mau tinggal di sini kalau punya pilihan lain? Rina tersenyum tipis. Oh, banyak, sahutnya tenang. Faktanya, semua unit kontrakan di sini penuh. Setiap bulannya selalu ada yang antre untuk bisa menyewa di sini. Doni mengerutkan kening. Tunggu. Ia mengusap tengkuknya yang berkeringat. Maksud kamu pemilik tempat ini? Rina menatap Doni, lalu mengangguk ringan.
Bukan cuma tempat ini, katanya. Aku pemilik dari seluruh kontrakan di area ini. Maya membeku. Doni menelan ludah, wajahnya yang tadinya dipenuhi ejekan kini berubah tegang. Maya mencoba tertawa, meskipun terdengar kaku. Heh, kamu bercanda, kan? Rina menggeleng. Aku tidak punya alasan untuk bercanda. Doni menarik napas dalam, mencoba memahami situasi ini. Tunggu. Kamu, maksudnya, seluruh kontrakan di sini milik kamu? Rina menatapnya dengan tatapan tenang. Iya. Doni kehilangan kata-kata. Maya, yang sejak tadi berusaha mempertahankan gengsinya, akhirnya kehabisan akal. Wajahnya memerah, bibirnya bergetar. Matanya berkilat penuh kemarahan yang bercampur rasa malu. Tidak mungkin, serunya. Suaranya sedikit bergetar. Mana mungkin kamu yang dulu cuma buruh pabrik, sekarang punya semua ini. Rina menatapnya tanpa ekspresi. Mungkin, katanya singkat. Maya menggigit bibirnya, tampak ingin membantah, tapi tak bisa berkata apa-apa. Doni hanya bisa menatap Rina dengan tatapan kosong. Ia masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menampar wajahnya. Dulu, ia meninggalkan Rina karena menganggapnya tidak berharga. Tapi sekarang, wanita yang dulu ia hina dan tinggalkan, justru berdiri di hadapannya sebagai pemilik tempat ia tinggal. Dan yang lebih menyakitkan, ia dan Maya tidak lebih dari penyewa kecil yang bergantung pada kemurahan hati Rina. Maya masih berusaha mempertahankan gengsinya meskipun wajahnya memerah karena malu. Ia menegakkan tubuhnya, melipat tangan di dada, dan mendengus. Ah, pantes aja kontrakan ini murahan, katanya, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Kalau pemiliknya aja mantan buruh pabrik, yang gak heran kalau tempatnya begini. Doni menelan ludah, menoleh ke arah Maya, seolah ingin menyuruh istrinya berhenti berbicara. Tapi Maya masih belum sadar posisinya sekarang. Rina, yang sejak tadi tenang, tersenyum tipis. Ia tidak terlihat marah ataupun tersinggung. Justru, ia menatap Maya dengan tatapan penuh pemahaman, seakan sudah bisa menebak reaksi wanita itu sejak awal. Maya berkacak pinggang. Kita tuh bayar sewa. Ya, kalau kamu memang pemiliknya, harusnya kamu ngasih fasilitas yang lebih bagus. Katanya lagi, suaranya mulai meninggi, berusaha menutupi rasa malu yang membakar dadanya. Rina masih tetap tenang. Murahan, ya? Ulangnya pelan. Tapi kalian tetap tinggal di sini. Maya terdiam. Wajahnya menegang. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menyewa di sini, lanjut Rina. Kalau kalian merasa kontrakan ini murahan, masih banyak tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Doni menatap Rina dengan ekspresi tak percaya. Seakan sulit baginya menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan kini bisa berbicara dengan begitu tenang, seolah memiliki kendali penuh atas keadaan. Maya masih tidak terima. Ya jelas aja kita tinggal di sini. Tempat lain mahal. Tapi kalau tahu pemiliknya kamu, aku nggak bakal mau tinggal di sini. Rina mengangkat alis. Oh, begitu. Ia melirik ke arah Doni sekilas sebelum kembali menatap Maya. Kalian tinggal di kontrakan murah, tapi mengharapkan fasilitas hotel berbintang. Kalau memang tidak nyaman, aku tidak keberatan kalau kalian mau pergi. Maya tersentak. Apa? Rina tersenyum tipis. Aku bisa mengembalikan uang sewa kalian kalau kalian ingin pindah. Aku yakin, masih banyak orang lain yang ingin menyewa tempat ini. Doni menegang. Ia tahu kondisi keuangan mereka sedang sulit. Jika mereka harus pindah, mereka belum tentu bisa menemukan kontrakan lain dengan harga yang sama. Tapi egonya menahannya untuk berbicara. Maya membuka mulutnya, hendak membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Rina melangkah pelan ke arah jendela, menatap keluar dengan santai. Aku membeli kontrakan ini beberapa tahun lalu. Mulai dari 1, lalu bertambah, sampai akhirnya seluruh kontrakan di area ini menjadi milikku. Doni menatap Rina dengan mata membelalak. Seluruh area ini, milikmu. Rina menoleh, menatapnya lurus. Iya. Doni kehilangan kata-kata. Maya juga membeku di tempatnya. Wajahnya semakin pucat. Seluruh kontrakan di area ini, milik Rina? Wanita yang dulu mereka hina,
mereka anggap tidak berharga, kini adalah orang yang menentukan apakah mereka bisa tetap tinggal di sini atau tidak. Doni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak bisa percaya bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak berharga kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik mereka. Maya masih mencoba berpikir. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi kalau kamu sekaya itu, kenapa kamu masih berpakaian seperti itu? Serunya, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan Rina. Rina tersenyum tipis. Aku berpakaian seperti ini karena aku ingin. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Maya terdiam. Rina melanjutkan dengan nada santai, kekayaan bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Aku lebih suka berinvestasi dan memastikan usahaku terus berkembang daripada menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Doni mengepalkan tangannya. Ia merasa seakan seluruh harga dirinya telah diinjak-injak tanpa Rina perlu melakukan apapun. Maya masih mencoba menyangkal kenyataan, tapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Kali ini, bukan Rina yang merasa rendah, tapi mereka. Rina tetap bersikap biasa saja, seolah pertemuan dengan Doni dan Maya tidak membawa dampak apapun dalam hidupnya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membalas dendam atau mempermalukan mereka. Baginya, waktu sudah cukup memberikan pelajaran bagi mereka. Namun, sejak pertemuan itu, Doni dan Maya mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka yang sebelumnya begitu angkuh, mulai terlihat tidak nyaman tinggal di kontrakan itu. Setiap kali Rina datang untuk mengecek keadaan properti, Maya selalu berusaha menghindar. Ia tak lagi berani mengeluarkan kata-kata kasar seperti sebelumnya. Bahkan, saat tak sengaja bertemu di halaman kontrakan, Maya hanya menundukkan kepala atau berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Doni juga tidak jauh berbeda. Pria itu yang sebelumnya lantang meremehkan Rina, kini lebih banyak diam. Kadang, Rina menangkap tatapan Doni yang penuh kebingungan dan penyesalan. Tapi Rina tidak peduli. Bagi Rina, Doni adalah bagian dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Namun, meskipun mereka berusaha menyembunyikannya, Rina diam-diam mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya tidak sebaik yang mereka pamerkan. Suatu hari, saat Rina datang untuk mengurus beberapa dokumen terkait kontrakan, ia tanpa sengaja mendengar perbincangan antara Maya dan Doni dari dalam unit mereka. Jadi gimana, Don? Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Suara Maya terdengar kesal. Aku udah coba cari kerja lagi, tapi nggak ada yang mau terima aku dalam posisi yang lebih tinggi. Kalau aku harus mulai dari bawah, gajinya nggak bakal cukup buat kita. Doni membalas dengan nada frustasi. Kamu bilang setelah kita menikah, hidup kita bakal lebih enak. Kamu janji bakal kasih aku kehidupan yang lebih baik, Don. Maya mendengus. Emang aku nggak usaha? Aku udah keliling cari kerjaan. Terus sampai kapan kita harus tinggal di kontrakan kecil begini? Aku nggak mau hidup miskin, Don. Aku nggak mau. Rina yang berdiri di luar unit itu hanya tersenyum kecil. Ternyata, Maya yang dulu berlagak penuh gengsi dan Doni yang meninggalkannya demi wanita itu, kini justru sedang berjuang bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, Rina semakin sering melihat perubahan sikap Doni dan Maya. Maya tidak lagi berani pamer barang mewah seperti dulu. Biasanya, wanita itu suka memamerkan tas atau pakaian mahal saat lewat di depan para penyewa lain. Tapi sekarang ia hanya memakai pakaian yang itu-itu saja. Doni pun terlihat semakin sering di rumah. Biasanya, ia selalu keluar pagi dan pulang sore untuk mencari kerja. Tapi kini lebih banyak duduk di teras dengan tatapan kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Suatu pagi, saat Rina sedang berbincang dengan salah satu penyewa kontrakan yang lebih lama tinggal di sana, ia mendengar sebuah fakta menarik. Bu Rina, tahu nggak? Yang tinggal di unit nomor 12 itu kan pasangan yang sombong banget di awal-awal datang ke sini, ujar Ibu Tari, seorang wanita parubaya yang sudah lama menyewa di kompleks kontrakan Rina. Rina tersenyum tipis. Oh ya? Kenapa? Iya, dulu waktu baru datang, istrinya itu suka pamer barang-barang mewah, suka bicara tinggi seakan-akan mereka orang kaya yang cuma numpang sebentar di sini. Tapi sekarang, sering saya lihat dia belanja di warung kecil di gang sebelah. Udah jarang beli makanan di luar kayak dulu. Rina hanya mengangguk. Terus saya juga dengar dari tukang sayur.
suaminya itu udah lama nggak kerja. Katanya sih dulu pernah kerja di perusahaan gede, tapi sekarang susah cari kerja lagi. Rina tidak terkejut. Semua informasi ini hanya memperjelas apa yang sudah ia duga sejak awal. Satu sore, saat Rina sedang berjalan di sekitar kontrakan, ia melihat Maya sedang berbicara dengan seseorang di depan gerbang. Wanita itu tampak gugup, suaranya terdengar memohon. "Tolong, Bu, kasih waktu 1 minggu lagi. Saya pasti bayar." "Maaf, Maya, tapi ini udah telat 2 minggu. Kalau kamu nggak bisa bayar sekarang, aku harus tarik barangnya," jawab wanita yang tampak seperti pemilik usaha kredit barang elektronik. Maya menggigit bibirnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Rina mengamati dari kejauhan. Maya terlihat semakin tidak berdaya, jauh berbeda dengan wanita sombong yang dulu selalu menghina orang lain. Tak lama kemudian, Doni keluar dari kontrakan, wajahnya kesal. "Ada apa sih, Mei?" Maya menoleh cepat. "Doni, mereka mau tarik TV kita kalau kita nggak bayar hari ini." Doni mendengus kesal, lalu merogoh kantongnya. "Gimana aku mau bayar? Kita aja makan masih harus dihitung-hitung." Maya terdiam, tampak menahan emosi. Pemilik usaha kredit itu menghela napas. "Kalau nggak bisa bayar, saya harus tarik TV ini sekarang." Dengan berat hati, Maya akhirnya mengangguk. Dalam diam, ia hanya bisa menonton saat TV yang dulu ia banggakan dibawa pergi. Rina menyaksikan kejadian itu tanpa berkata apa-apa. Bukan karena ia ingin membalas dendam, tapi karena ia tahu, Doni dan Maya sedang menerima balasan dari kehidupan itu sendiri. Tanpa perlu ia melakukan apapun. Sejak kejadian TV mereka ditarik, Doni mulai berubah. Ia lebih banyak diam dan termenung. Seringkali, Rina melihat pria itu duduk di teras kontrakan dengan pandangan kosong, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Doni mulai menyadari bahwa keputusannya meninggalkan Rina dulu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dulu, ia berpikir menikahi Maya akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Maya tampak lebih cantik, lebih modern, dan terlihat seperti wanita yang bisa membawanya ke kehidupan yang lebih mewah. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, semua anggapannya salah. Maya tidak sekuat dan setegar Rina. Sejak mereka mulai jatuh dalam kesulitan ekonomi, Maya justru semakin sering mengeluh. Setiap hari, wanita itu menyalahkannya atas semua yang terjadi. "Kalau aja kamu nggak dipecat waktu itu, kita pasti masih bisa hidup nyaman. Kamu ini suami atau bukan? Aku capek hidup begini, Don. Aku butuh uang. Aku butuh kehidupan yang layak." Doni mendengus, menahan amarah setiap kali mendengar ucapan Maya. Bukannya memberi semangat, wanita itu justru terus menyalahkan dirinya. Dulu, saat masih bersama Rina, meskipun keadaan sulit, Rina tidak pernah mengeluh. Wanita itu selalu bekerja keras, selalu berusaha mengerti, dan selalu berusaha menjaga rumah tangga mereka. Doni mulai membandingkan Maya dan Rina. Jika Rina dulu tetap bertahan meski ia bersikap buruk, Maya justru ingin kabur saat keadaan sulit. Jika Rina dulu tetap berjuang meskipun ia merendahkannya, Maya justru menghina dan menyalahkannya setiap hari. Kini, Doni benar-benar merasa menyesal telah mencampakkan Rina. Malam itu, Doni duduk termenung di teras kontrakan. Hatinya dipenuhi rasa sesak. Ia mengingat kembali semua momen yang pernah ia lewati dengan Rina. Dulu, Rina selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Dulu, Rina selalu menyisihkan sedikit uang untuk ditabung, meskipun mereka hidup pas-pasan. Dulu, Rina selalu sabar saat ia pulang dalam keadaan marah dan melampiaskan segalanya padanya. Tapi apa yang ia lakukan? Ia mengkhianati wanita itu. Ia lebih memilih Maya yang terlihat lebih menarik saat itu. Ia menceraikan Rina tanpa berpikir panjang, hanya karena ia ingin hidup lebih mudah. Dan sekarang, kenyataannya justru berbanding terbalik. Sementara ia hidup susah di kontrakan kecil, Rina justru sukses dan menjadi pemilik 50 kontrakan. Doni menggigit bibirnya, menyesali kebodohannya. Jika saja waktu bisa diputar kembali, ia tidak akan pernah meninggalkan Rina. Tapi semuanya sudah terlambat. Di dalam kontrakan, Maya duduk di kasur tipis yang kini menjadi satu-satunya tempat tidur mereka.
Ia menatap suaminya yang masih termenung di luar, lalu mendengus kesal. "Apa lagi yang kamu pikirin, Don?" tanyanya ketus. Doni menoleh sekilas, tapi tidak menjawab. Maya berdiri, melipat tangan di dada. "Jangan bilang kamu masih kepikiran soal Rina." Doni tetap diam. Maya tertawa sinis. "Kenapa? Kamu nyesel udah ninggalin dia?" Doni menoleh dengan tatapan tajam. "Jangan bohong, Don. Aku tahu kamu udah mulai menyesal. Dari caramu lihat dia, dari caramu diam setiap kali dia ada di sekitar sini." Maya menyeringai. "Tapi aku kasih tahu ya, dia nggak bakal sudi sama kamu lagi." Doni mengepalkan tangannya. "Apa aku salah?" Maya melanjutkan. "Kamu kira dia masih perempuan bodoh yang dulu kamu tinggalkan? Sekarang dia kaya, Don. Dia bisa beli orang kaya kita kapan aja kalau dia mau." Doni mengalihkan pandangannya. Hatinya semakin sakit mendengar kata-kata Maya. Ia tahu, Maya benar. Tapi justru karena itu, penyesalannya semakin dalam. Pagi itu, Rina sedang memeriksa beberapa kontrakan yang baru saja selesai direnovasi. Seperti biasa, ia tampil sederhana, mengenakan blus longgar dan celana panjang. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya tampak segar meskipun tanpa riasan. Saat sedang berbicara dengan salah satu tukang, tiba-tiba suara familiar terdengar di belakangnya. "Rina." Rina menoleh. Doni berdiri tak jauh darinya, dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada canggung, ada ragu, dan ada sesuatu yang mirip dengan penyesalan. Rina mengangkat alis. "Ada apa?" Doni terlihat gugup. Ia tampak berbeda dari biasanya. Tidak lagi bersikap arogan seperti sebelumnya. Bahkan, ia terlihat ragu-ragu untuk mendekat. "Aku." Doni menelan ludah, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku cuma mau ngomong sebentar." Rina menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk santai. "Silakan." Doni menarik napas dalam. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk berbicara dengan Rina. Aku minta maaf." Rina menatapnya tanpa ekspresi. "Aku tahu aku udah banyak salah sama kamu, Rina. Aku dulu buta. Aku pikir aku bisa dapat hidup yang lebih baik dengan Maya. Tapi nyatanya..." Doni menunduk, tangannya mengepal. "Nyatanya aku salah besar." Rina tetap diam, membiarkan Doni melanjutkan. "Aku nyesel. Aku benar-benar nyesel udah nyanyain kamu." Suara Doni terdengar berat. "Aku sadar sekarang, kamu adalah perempuan terbaik yang pernah ada dalam hidupku." Rina menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Jadi sekarang kamu sadar?" Doni mengangguk pelan. "Iya." "Tapi buat apa?" Rina menatapnya tajam. "Apa yang berubah kalau kamu sadar sekarang? Apa aku bisa kembali ke masa lalu dan mengubah semua yang sudah terjadi?" Doni tercekat. "Aku nggak butuh penyesalanmu, Doni." Rina melanjutkan. "Aku sudah melewati banyak hal sejak kamu pergi. Aku sudah berdiri di tempat yang berbeda sekarang." Doni menatap Rina, lalu menunduk. "Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal," katanya lirih. Rina menghela napas, lalu tersenyum. Tapi bukan senyum penuh dendam, bukan juga senyum penuh kemenangan. Itu adalah senyum seseorang yang sudah benar-benar melupakan masa lalunya. "Aku sudah nggak punya urusan denganmu, Doni," ucapnya dengan tenang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi bukan berarti aku masih menyimpan apapun untukmu." Doni diam. "Kalau itu saja yang mau kamu bicarakan, aku harus pergi." Rina menoleh ke arah tukang yang masih menunggu instruksinya. Doni ingin berkata lebih banyak. Ingin meyakinkan Rina bahwa ia benar-benar menyesal. Tapi dari cara Rina berbicara, dari caranya menatapnya, Doni tahu bahwa ia tidak punya tempat lagi di hati perempuan itu. Semua sudah berakhir. Di balik pintu kontrakan, Maya berdiri dengan wajah memerah menahan marah. Ia melihat semua yang terjadi, mendengar semua yang dikatakan Doni. Tangannya mengepal. Ia tahu suaminya mulai berubah sikap, tapi ia tidak menyangka kalau Doni akan sampai sejauh ini. Doni, suaminya, sekarang menyesali pernikahan mereka dan malah meminta maaf pada mantan istrinya.
Rasanya harga dirinya diinjak-injak. Saat Doni melangkah masuk ke dalam kontrakan, Maya langsung menyambutnya dengan tatapan penuh amarah. Apa-apaan tadi itu? Suara Maya meninggi. Doni menghela napas. Aku cuma ngomong sama Rina. Minta maaf. Maya tertawa sinis. Jadi sekarang kamu merasa nyesel? Kamu merasa salah udah milih aku? Doni diam. Maya mendengus, matanya berkilat tajam. Kamu pikir Rina bakal peduli sama penyesalanmu? Suara Maya penuh sindiran. Dia sekarang kaya, Don. Dia nggak butuh kamu lagi. Doni meremas rambutnya. Frustasi. Aku tahu. Maya terdiam sesaat, lalu menyipitkan mata. Kamu mau balik ke dia, ya? Doni langsung menatap Maya dengan tajam. Jangan ngomong sembarangan. Maya tertawa kecil, tapi sinis. Aku tahu kamu, Don. Aku tahu cara kamu melihat dia. Kamu menyesal, kan? Kamu mulai sadar kalau kamu salah milih istri. Doni menghela napas panjang. Bukan itu masalahnya, gumamnya. Maya tertawa lagi, kali ini lebih keras. Lalu apa? Jangan bilang kamu masih berharap dia akan nerima kamu lagi. Doni tidak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu. Sekeras apapun ia mencoba menepisnya, jauh di dalam dirinya, ia memang masih berharap. Namun, Rina sudah terlalu jauh darinya sekarang. Dan itu membuatnya semakin terpuruk. Di dalam kontrakan sempit itu, Maya berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh amarah. Tangannya berkacak pinggang, matanya menatap Doni dengan sinis. Jadi ini hidup yang kamu janjikan ke aku, Doni? Suaranya meninggi. Kita pindah ke kontrakan sempit, makan seadanya, dan kamu malah sibuk meratapi mantan istri. Doni menghela napas, kepalanya tertunduk. Aku nggak meratapi siapa-siapa, Maya. Aku cuma apa? Potong Maya kasar. Cuma menyesali keputusanmu? Cuma merasa bodoh karena udah milih aku. Doni diam. Ia tahu, apapun yang dikatakannya sekarang hanya akan memperburuk situasi. Maya tertawa sinis. Kamu pikir aku nggak tahu cara kamu melihat Rina tadi? Kamu nyesel, kan? Kamu berharap bisa kembali ke dia. Doni menggeleng. Udah cukup, Maya. Belum cukup. Maya membanting tasnya ke meja. Aku capek, Doni. Aku pikir hidupku akan lebih baik setelah menikah sama kamu. Aku pikir kamu punya rencana. Kamu punya ambisi. Tapi apa? Kamu bahkan gak bisa kasih aku kehidupan yang layak. Doni meremas rambutnya. Frustrasi. Aku udah berusaha, Maya. Berusaha? Berusaha dari mana? Maya tertawa penuh ejekan. Kerja aja kamu malas. Dulu, aku pikir Rina itu wanita bodoh yang gak tahu cara menikmati hidup. Tapi ternyata, dia jauh lebih baik daripada kamu. Doni tersentak. Matanya menatap Maya dengan kaget. Apa maksudmu? Maya melipat tangan di dadanya. Rina itu kerja keras. Dulu, kamu hina dia karena tetap kerja di pabrik. Sekarang lihat hasilnya. Dia punya puluhan kontrakan. Dia sukses. Doni menggertakkan giginya. Kenapa kamu bawa-bawa dia? Karena aku muak, Doni. Maya menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu tahu kenapa aku pilih kamu? Karena aku pikir kamu bisa kasih aku kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata kamu cuma omong kosong. Kamu nggak ada bedanya sama lelaki gagal lainnya. Doni merasa kepalanya berputar. Kata-kata Maya bagai pisau tajam yang menusuk harga dirinya. Dulu, ia yang selalu merendahkan Rina. Ia yang selalu merasa lebih baik darinya. Sekarang, ia sedang duduk di kursi keras di dalam kontrakan sempit, mendengar istrinya sendiri menghina dan merendahkannya. Karma. Rina pernah ada di posisinya ini. Dihina, direndahkan, dianggap tak berharga. Doni menunduk. Dadanya sesak. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari berlalu, dan keadaan semakin memburuk. Maya semakin sering marah-marah. Setiap kali Doni pulang, ia pasti disambut dengan teriakan dan keluhan. Apa ini? Kita makan telur terus.
Maya membanting piring ke meja. Ya udah, bersyukur kita masih bisa makan. Doni menjawab lelah. Bersyukur. Maya membelalakan mata. Dulu aku bisa makan di restoran mahal, pakai baju branded. Sekarang, hidupku lebih miskin dari pembantu. Doni mendengus. Ya kalau mau kaya, kerja. Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Maya menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu nyuruh aku kerja. Aku ini istrimu. Doni, tanggung jawab kamu kasih aku kehidupan yang layak. Doni mengusap pipinya yang perih. Ia menatap Maya dengan dingin. Dulu, ia meninggalkan Rina karena gengsi. Karena ingin hidup lebih enak. Sekarang, ia hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Karma benar-benar nyata. Semakin hari, hubungan mereka semakin buruk. Maya mulai sering keluar rumah, mencari pelampiasan. Kadang, ia pulang larut malam tanpa memberi kabar. Doni tahu Maya mulai berubah, tapi ia sudah terlalu lelah untuk peduli. Sampai suatu hari, ia menemukan sesuatu di dalam tas Maya, sebuah kotak perhiasan mahal. Doni mengernyit. Dari mana dia dapat ini? Gumamnya. Ia membuka kotak itu, dan melihat kalung emas yang tampak mahal. Jantungnya berdegup kencang. Maya tidak bekerja. Ia tidak punya uang. Lalu dari mana perhiasan ini berasal? Saat Maya pulang malam itu, Doni langsung menatapnya curiga. Kamu dapat ini dari mana? Tanyanya sambil menunjukkan kotak perhiasan. Maya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kenapa? Kamu curiga aku selingkuh? Doni tidak menjawab. Maya melipat tangan di dada. Kalau iya, terus kenapa? Doni membeku. Apa maksudmu? Maya menatapnya dengan dingin. Doni, aku sudah muak dengan hidup miskin ini. Kamu gak bisa kasih aku apa yang aku mau. Jadi ya. Jantung Doni seperti berhenti berdetak. Jadi, ini rasanya dikhianati? Ini rasanya dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya? Doni menggenggam kotak perhiasan itu erat. Jadi selama ini kamu selingkuh? Maya mengangkat bahu. Anggap saja aku cari kehidupan yang lebih baik. Doni merasakan tubuhnya bergetar. Dulu, ia meninggalkan Rina demi kehidupan yang lebih baik. Sekarang, Maya melakukan hal yang sama padanya. Ia tertawa kecil. Ironis. Karma benar-benar tidak pernah meleset. Doni dan Maya duduk di ruang tamu kontrakan mereka yang semakin terasa sempit dan pengap. Suasana di antara mereka semakin mencekam. Tidak ada lagi kata-kata manis atau janji-janji indah seperti dulu. Doni hanya duduk diam, menatap kosong lantai yang mulai retak. Sementara Maya sibuk merapikan barang-barang mereka ke dalam koper tua. Kita benar-benar harus pergi dari sini. Suara Doni terdengar pelan, penuh dengan kelelahan dan kekalahan. Maya mendengus. Kalau kamu punya uang buat bayar kontrakan, bilang sama pemiliknya. Kalau enggak, ya sudah, terima nasib. Doni terdiam. Uang. Itu masalah utama mereka sekarang. Setelah Maya pergi dengan pria lain dan kembali dalam keadaan penuh penyesalan, Doni sudah tidak peduli lagi. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Terlalu sibuk menyesali setiap keputusan yang telah ia buat. Dulu, ia pikir menikahi Maya adalah keputusan terbaik. Dulu, ia pikir meninggalkan Rina adalah langkah yang tepat. Sekarang, ia hidup dalam kehancuran. Ia dipecat dari pekerjaannya karena ketahuan sering bolos dan tidak disiplin. Maya, yang dulu terlihat seperti wanita idaman, ternyata hanya mencari kehidupan yang lebih mudah. Begitu tahu Doni tidak bisa memberikannya apa yang ia inginkan, ia mulai sering keluar malam, mencari kesenangan di luar rumah. Doni menduga Maya berselingkuh lagi, tapi ia sudah tidak punya energi untuk memikirkan itu. Yang jelas, sekarang mereka diusir dari kontrakan karena tidak mampu membayar sewa yang sudah menunggak 3 bulan. Dan lebih menyakitkan lagi, kontrakan ini milik Rina. Di tempat lain, Rina berdiri di depan jendela besar rumahnya, menatap keluar dengan ekspresi tenang. Ia baru saja selesai mengecek laporan dari bisnis propertinya. Bisnisnya semakin berkembang. Kini ia memiliki lebih dari 50 unit kontrakan, beberapa rumah yang ia sewakan, serta beberapa ruko di kawasan strategis.
Hidupnya jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Dan semua itu ia dapatkan dengan kerja keras, bukan dengan mengandalkan siapa-siapa. Pikirannya kembali pada Doni dan Maya. Ia mendapat laporan dari pengurus kontrakan bahwa mereka akhirnya angkat kaki karena tidak mampu membayar. Rina hanya menghela napas. Tidak ada kebencian di dalam hatinya. Ia hanya merasa lega. Lega karena ia sudah melalui semua ini dengan kepala tegak. Dulu, ia mungkin berharap bisa membalas mereka, membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Tapi sekarang, ia sadar bahwa balas dendam bukanlah yang ia butuhkan. Karma sudah bekerja dengan sendirinya. Doni dan Maya merasakan akibat dari keputusan mereka sendiri, dan itu sudah cukup bagi Rina. Tanpa perlu menyakiti mereka secara langsung, tanpa perlu membalas dengan kebencian, ia sudah menang. Rina tersenyum tipis, menutup laporan bisnisnya, dan melangkah menuju ruang tamu. Hari ini masih panjang, dan ia punya banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada memikirkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia sudah menang dengan caranya sendiri. Doni duduk di bangku kayu depan kontrakan yang sebentar lagi harus ia tinggalkan. Matanya kosong, pikirannya penuh dengan kenangan yang kini terasa seperti duri yang menusuk dalam. Dulu, ia menganggap Rina tak lebih dari wanita biasa, seorang buruh yang tidak memiliki masa depan. Dulu, ia merasa berhak mencari wanita lain yang lebih berkelas, lebih pantas untuknya. Tapi sekarang, ia bahkan tak mampu membayar kontrakan kecil ini. Kontrakan yang ternyata milik Rina. Doni mengusap wajahnya dengan kasar, mengingat kembali pertemuan tak terduga itu. Saat pertama kali melihat Rina datang ke kontrakan ini, ia pikir Rina masih seperti dulu, wanita lusuh yang hidup pas-pasan. Ia dan Maya bahkan sempat mengejeknya, tertawa puas melihat kehidupan Rina yang mereka kira masih berada di bawah mereka. Tapi, begitu tahu bahwa semua kontrakan di lingkungan ini adalah milik Rina, rasanya seperti tamparan keras. Doni merasa tubuhnya membeku saat Rina menyebutkan bahwa dialah pemiliknya. Wajahnya panas, malu, dan yang lebih menyakitkan, ada penyesalan yang tiba-tiba menyesakkan dadanya. Maya yang selalu angkuh dan sombong pun langsung terdiam. Wajahnya memerah karena malu, tak bisa berkata-kata. Doni tidak bisa melupakan tatapan Rina saat itu. Bukan tatapan penuh kebencian atau dendam, tapi tatapan seseorang yang sudah tidak peduli. Tatapan seseorang yang sudah menang tanpa harus membalas dengan kata-kata kasar. Doni menelan ludah, pikirannya kembali ke masa lalu. Dulu, ia sering marah-marah karena merasa Rina tidak cukup baik untuknya. Dulu, ia merasa Rina hanya menghambatnya, tidak bisa membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Tapi kenyataannya sekarang, Rinalah yang berhasil. Rinalah yang naik kelas, yang bisa berdiri tegak dengan bangga. Sedangkan ia terpuruk, jatuh ke dasar, merangkak dalam kehancurannya sendiri. Di dalam kontrakan, Maya masih sibuk mengemasi barang-barang mereka dengan wajah kesal. Ia marah bukan hanya karena mereka harus pergi, tetapi karena kenyataan yang baru saja menghancurkan egonya. Jadi selama ini kita tinggal di kontrakan milik Rina. Suara Maya masih dipenuhi dengan nada tidak terima. Doni tidak menjawab. Maya menatap suaminya dengan penuh kemarahan. Kamu bilang dia cuma buruh biasa. Kamu bilang hidupnya pasti lebih sengsara dari kita. Doni hanya bisa tertawa miris. Aku juga berpikir begitu. Maya menghempaskan koper dengan kasar. Ini memalukan. Kita jadi bahan tertawaan. Doni menatap Maya dengan lelah. Kita bukan jadi bahan tertawaan. Kita cuma kena karma. Maya terdiam. Doni menarik napas dalam. Kita pikir kita lebih baik darinya. Kita pikir meninggalkannya adalah keputusan terbaik. Doni tersenyum miris, menatap langit-langit yang penuh dengan noda air hujan. Tapi lihat siapa yang tertawa sekarang. Maya menggigit bibirnya, masih tidak terima. Tapi tetap saja, bagaimana mungkin dia bisa sesukses itu? Dia cuma buruh pabrik dulu. Doni menatap Maya tajam. Karena dia mau berusaha, Maya. Karena dia nggak malas seperti kita. Kata-kata itu menyakitkan. Bahkan bagi Doni sendiri. Ia sadar selama ini hanya ingin hidup enak tanpa usaha keras. Ia ingin semuanya datang dengan mudah. Dan Rina,
wanita yang dulu ia hina-hina, ternyata memiliki mental baja yang jauh lebih kuat darinya. Doni merasa hatinya semakin berat. Bukan hanya karena ia jatuh miskin. Bukan hanya karena kehidupannya sekarang berantakan. Tapi karena ia kehilangan sesuatu yang berharga. Rina. Wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Wanita yang ia campakkan demi ambisinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Rina tidak membalas dendam, tidak merendahkannya kembali. Ia hanya tersenyum dan berjalan pergi. Doni menggigit bibirnya, menahan perasaan yang semakin sesak. Jika saja ia bisa mengulang waktu. Jika saja ia bisa memperbaiki semuanya. Tapi sudah terlambat. Sekarang, ia hanya bisa menyesali semuanya. Dan penyesalan itu tidak akan ada habisnya. Rina duduk di teras rumahnya yang luas, menikmati angin sore yang berhembus sejuk. Rumahnya berdiri megah di atas tanah yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Sebuah hunian minimalis modern, dikelilingi taman hijau yang asri, lengkap dengan kolam kecil di sudut halaman. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, memejamkan mata, merasakan kedamaian yang kini memenuhi hatinya. Tidak ada lagi beban dari masa lalu. Tidak ada lagi air mata yang ia tumpahkan karena seseorang yang tidak menghargainya. Doni, pria yang dulu meninggalkannya, kini hanyalah bagian dari cerita lama yang tidak perlu diingat dengan kebencian. Ia telah melangkah jauh ke depan. Hari-hari yang dulu dihabiskannya dengan bekerja keras di pabrik, menahan lelah dan sakit, kini terbayar dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Rina tidak perlu lagi memikirkan harus bekerja sampai larut malam untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang, uang bekerja untuknya. Bisnis propertinya berkembang pesat. Awalnya hanya beberapa kontrakan kecil, lalu berkembang menjadi puluhan. Bahkan kini ia tengah melirik bisnis perumahan. Ia bukan lagi buruh pabrik yang dulu diremehkan. Tapi semua kesuksesan ini tidak membuatnya lupa diri. Rina tetap rendah hati, tetap sederhana dalam bersikap. Ia tidak pernah menggunakan hartanya untuk menyombongkan diri atau menjatuhkan orang lain. Karena ia tahu, balas dendam terbaik bukan dengan kebencian, tapi dengan sukses dan tetap tenang menghadapi hidup. Pikirannya melayang kembali ke kejadian beberapa waktu lalu, saat ia tanpa sengaja bertemu Doni dan Maya di kontrakan yang ternyata mereka tinggali. Saat itu, ia tidak marah. Ia tidak merasa perlu membalas dengan kata-kata pedas. Karena ia tahu, karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Doni yang dulu begitu sombong, kini jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Maya yang dulunya angkuh dan merasa lebih baik darinya, kini merasakan hidup susah yang pernah ia hina. Dan Rina? Ia hanya melihat mereka pergi dari kontrakan dengan kepala tertunduk, tanpa perlu mengusir, tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun yang menyakitkan. Rina menarik napas dalam, menikmati aroma teh yang menenangkan. Ponselnya berbunyi, ia melihat nama seseorang di layar. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Bentar lagi aku sampai. Suara pria di seberang sana terdengar lembut. Baik, aku tunggu, jawab Rina dengan suara tenang. Tak lama, sebuah mobil mewah meluncur masuk ke halaman rumahnya. Seorang pria turun, tinggi, gagah, dengan senyum hangat yang selalu membuat Rina merasa nyaman. Bukan Doni, bukan pria dari masa lalunya, tapi seseorang yang jauh lebih baik, yang melihat Rina bukan dari penampilannya, bukan dari statusnya dulu, tapi dari hatinya. Rina sudah melangkah jauh. Ia sudah bahagia. Dan itu lebih dari cukup sebagai balas dendam terbaik. Rina menatap langit sore yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang menyelimuti hatinya. Semua yang pernah terjadi dalam hidupnya seolah hanya bagian dari perjalanan panjang yang harus ia lalui untuk sampai di titik ini. Ia tersenyum, mengingat dirinya yang dulu, seorang wanita yang bekerja keras, bertahan meski dihina dan diremehkan. Wanita yang pernah menangis dalam diam, merasa kehilangan segalanya saat suaminya memilih pergi. Tapi kini, ia sadar, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Setiap air mata yang ia teteskan telah digantikan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Setiap hinaan yang ia terima telah menjadi pemicu untuk membuktikan bahwa dirinya lebih berharga dari yang mereka pikirkan. Doni dan Maya mungkin masih berkutat dalam penyesalan mereka. Tapi Rina tidak ingin lagi melihat ke belakang.
Ia telah belajar bahwa hidup bukan tentang membalas dendam dengan kebencian, melainkan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Bahwa luka di hati tidak akan sembuh dengan membalas perlakuan buruk orang lain, tetapi dengan berdamai dengan diri sendiri. Rina melangkah masuk ke dalam rumahnya, tempat di mana ia kini benar-benar merasa damai. Ia telah menemukan kebahagiaan tanpa harus merendahkan siapapun, tanpa harus menunjukkan superioritasnya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, tapi dari ketenangan hati. Untuk setiap wanita yang pernah merasa diremehkan, jangan biarkan ucapan orang lain menentukan takdirmu. Jangan pernah takut untuk bangkit dan membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar hinaan mereka. Sukses adalah balasan terbaik, tapi kebahagiaan dan ketenangan adalah kemenangan sejati. Tetaplah kuat, tetaplah percaya pada dirimu sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi siapa saja yang membacanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hati berkilau-kilauan.